di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada siang hari ini kami dapat kembali hadir dan kembali menyapa Sobat Virtual Lovers semuanya. Yang mana pada siang hari ini kami kembali ingin mengajak Sobat Virtual Lovers untuk melihat kondisi serta situasi terbaru yang ada di kawasan Ubud. Salah satu kawasan wisata yang sangat populer di kalangan wisatawan Indonesia dan mancanegara. Sangat luar biasa sekali keunikan serta seni dan budaya, keindahan alam, lingkungan yang aman di sekitar kawasan Ubud ini. Tentunya banyak wisatawan Indonesia ataupun dari mancanegara tertarik liburan ke Ubud, Bali karena ingin melihat sawah teras sharing Tegalalang yang sangat indah sekali. Bisa ditonton di video kami sebelumnya ya. Silakan dicari di daftar video kami. Sawah teras sharing Tegalalang yang sangat cantik sekali, sangat memanjakan mata tentunya. Ubud berbeda dengan kawasan wisata di Bali Selatan. Pada area Ubud, Anda tidak akan menemukan objek wisata seperti pantai, tebing. Maka dari itu, jika Anda lebih tertarik untuk liburan ke pantai sambil menikmati tebing-tebing yang indah di sekitar pantai, maka Bali Selatan area terbaik di Bali untuk Anda menginap atau staycation. Kembali sambil kita saksikan situasi lalu lintas yang ada di sekitar kawasan Ubud. Terlihat laju kendaraan roda 2 maupun roda 4 cukup lancar meskipun terlihat ramai. Dan para wisatawan juga terlihat di sisi kanan maupun di kiri di depan kami banyak yang berjalan kaki. Kebanyakan mayoritas wisatawan dari mancanegara terlihat. Mereka rela berjalan di tengah panasnya terik matahari pada siang hari ini. Seperti yang kita ketahui, setiap tahun musim panas di belahan bumi lainnya adalah salah satu waktu tersibuk untuk mengunjungi Bali. Pulau Bali biasanya penuh dengan wisatawan dari seluruh dunia karena dianggap sebagai salah satu tempat paling indah di dunia. Bali memiliki iklim tropis sepanjang tahun yang menjadikannya tempat yang indah untuk dikunjungi selama musim apapun. Musim semi hingga musim gugur adalah beberapa waktu tersibuk untuk mengunjungi Bali karena terdapat kunjungan terus-menerus. Ada sejumlah alasan untuk ini. Tentu saja alasan yang paling jelas untuk lebih banyak orang mengunjungi Bali selama musim semi dan gugur adalah suhu tropis yang membuatnya ideal untuk liburan romantis. Pengunjung yang tertarik untuk bersantai dan menikmati diri sendiri harus mengunjungi Bali di musim panas. Berpergian ke Bali di musim panas membawa keuntungan tersendiri. Musim panas adalah waktu yang indah sepanjang tahun karena sinar matahari berlimpah dan suhu yang sangat sejuk. Bepergian ke Bali di musim panas dapat membantu orang yang tidak suka bepergian ke daerah beriklim tropis. Namun mungkin sulit bagi sebagian orang untuk menyesuaikan diri dengan iklim tropis, terutama jika mereka terbiasa dengan iklim dingin. Menjadi terbiasa dengan musim panas tidak sulit sama sekali karena mirip dengan cuaca hangat lainnya. Tentunya selain daya tarik musim tropis yang ada di Bali, kebudayaan tradisional juga menjadi sumber utama pariwisata di Bali. Tarian, lukisan, patung merupakan kebudayaan Bali yang terkenal. Karya seni ini menjadi bagian dari kehidupan tradisional
dan agama di Bali. Masyarakat Bali hidup selaras dengan alam, budaya, dan alam, memiliki hubungan yang kuat dengan agama masyarakat Bali yaitu Hindu. Kehidupan mereka berhubungan erat dan dipengaruhi oleh agama mereka. Masyarakat Bali dikenal dengan keramahannya. Keramahan tersebut menjadi salah satu unsur daya tarik bagi para wisatawan. Senyum ramah masyarakat Bali menyambut para wisatawan mancanegara maupun domestik ketika tiba di Pulau Dewata ini. Masyarakat itu sendiri menjadi salah satu faktor dalam industri pariwisata di Bali. Bagi beberapa wisatawan mancanegara, Bali juga terkenal sebagai tempat berbelanja yang menarik karena harganya yang relatif murah dibanding dengan negara-negara mereka. Tentunya daya tarik yang dimiliki oleh Pulau Bali menyebabkan munculnya persepsi bagi wisatawan. Ada kebanggaan tersendiri bagi wisatawan domestik yang pernah mengunjungi Bali, karena Bali adalah destinasi utama di Indonesia, bahkan di dunia. Namun, ada beberapa faktor yang menjadi kendala bagi wisatawan untuk mengunjungi Bali, yaitu jarak tempuh Bali yang jauh dari daerah lain di Indonesia, dan tentunya dari negara lain khususnya Eropa. Pulau Bali tidak pernah berhenti dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan internasional seperti Australia, Jepang, Cina, Belanda, ataupun Prancis, maupun wisatawan domestik lainnya. Bulan Juli dan Agustus merupakan puncak kedatangan wisatawan karena merupakan masa libur panjang bagi murid-murid di seluruh Indonesia dan juga merupakan musim libur panjang bagi wisatawan Eropa. Dan Bali merupakan salah satu tujuan wisata mereka. Tentunya Bali adalah daerah wisata andalan bagi sektor pariwisata Indonesia. Bali mampu mengkondisikan volume kedatangan wisatawan yang konstan sepanjang tahun dan seringkali memenuhi tingkat yang diharapkan. Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Parekraf Sandiaga Uno, mengatakan jika Bali masih menjadi penyumbang devisa negara terbesar bagi Indonesia, terbanyak kedua setelah industri minyak dan gas. Bali masih menjadi top of mind untuk pariwisata Indonesia. Baik Sobat Lovers, kembali kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami tayangkan bisa menghibur dan juga bisa bermanfaat bagi Sobat Virtual Lovers semuanya. Kembali sambil kami bercerita, kami akan sedikit memberikan gambaran terkait situasi terkini yang ada di sekitar kawasan Ubud, Bali. Baik, kembali seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwasanya Bali merupakan penyumbang devisa terbanyak di Indonesia dari sektor pariwisata. Menariknya, Parlemen Uni Eropa berencana mengadopsi strategi transportasi dan pariwisata di Indonesia yang dianggap sukses dalam meningkatkan devisa negara. Parlemen Uni Eropa tersebut juga memuji transportasi penerbangan Indonesia yang sudah menunjang wisata di tanah air. Parlemen Uni Eropa memuji promosi wisata di Indonesia yang memikat maskapai-maskapai internasional untuk membuka rute penerbangan langsung ke lokasi wisata tersebut, seperti halnya Bali. Tentunya salah satu strategi promosi pariwisata Indonesia, termasuk Bali, adalah dengan digelarnya event-event internasional
seperti perhelatan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN di Labuan Bajo. Lalu sebelumnya juga ada KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Dan juga nanti sekitar bulan Agustus mendatang akan ada ANOC World Beach Game 2023 yang akan digelar di Bali juga. Tentunya promosi yang luas dapat meningkatkan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Indonesia mempunyai destinasi wisata yang sangat beragam. Perlu upaya secara internal Indonesia dan juga dukungan dari negara-negara luar untuk memperkaya referensi pengembangan objek wisata dan menyempurnakan strategi pengelolaan transportasi di Indonesia. Tentunya sejalan dengan hal tersebut, promosi yang sukses dan banyaknya wisatawan yang berdatangan menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan para pengusaha pariwisata di Bali. Beberapa para pengusaha pariwisata di Bali membidik pariwisata yang berkualitas sesuai konsep kearifan lokal Trihita Karana. Hal tersebut menyusul banyaknya wisatawan asing yang bermasalah dan berujung di deportasi. Berbicara tentang pariwisata yang berkualitas, tentunya bukan terkait volume jumlah wisatawan yang datang, daya beli, dan lama tinggal. Namun lebih dari itu, menikmati seluruh wilayah di Bali dengan menghargai alam, adat, dan budaya yang berlaku di Pulau Dewata ini. Hal tersebut juga amatlah penting. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Pendidikan Indonesia Undiknas Denpasar, Profesor Dr. Ida Bagus Raka Suwardana, mengusulkan dalam jangka panjang pembayaran visa kedatangan langsung atau visa on arrival VOA lebih mahal hingga opsi retribusi yang dikenakan pada wisatawan asing datang ke Bali untuk mendukung pariwisata yang berkualitas. Selain itu, untuk mengatasi banyaknya wisatawan asing yang bermasalah di Bali memerlukan dukungan masyarakat agar bersama ikut menjaga ketertibannya. Seperti halnya di Singapura ataupun di negara lainnya seperti New Zealand. Di sana kebanyakan masyarakatnya sangat tertib, sehingga mereka para wisatawan pun juga enggan untuk tidak tertib di area atau di wilayah mereka. Secara otomatis para wisatawan pun ikut tertib seperti halnya masyarakat lokal sekitar di sana. Resiko hidup di daerah pariwisata memang tidak bisa sembarangan. Harus memberikan contoh kepada para wisatawan yang berdatangan. Pengamat ekonomi lainnya, Bima Yudhistira, juga mengusulkan perlu memperbanyak kegiatan pariwisata, di antaranya musik dan wisata pertemuan, insentif, konferensi dan pameran, MICE, yang banyak mendatangkan kontribusi ekonomi. Selain itu, kegiatan promosi pariwisata Bali perlu digencarkan, termasuk promosi yang dibantu oleh perwakilan negara di luar negeri. Di sisi lain, kualitas infrastruktur juga perlu dipastikan untuk mendukung pariwisata yang berkualitas. Kurang lebih seperti itu informasi ataupun cerita yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Semoga apa yang kami tayangkan dan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menghibur Sobat Virtual Lovers semuanya. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Sampai jumpa, terima kasih. Salam Virtual Lovers dari Bali.